Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang jurnal yang sudah kita review. Nama saya Ramadhani Seno Aji Pamungkas dengan NIM 230-421. Dan saya Arman Hidayat dengan NIM 2304023. Sini saya dan rekan saya akan menampilkan presentasikan jurnal yang sudah kita bikin. Judul artikel pertama yaitu adalah satu aplikasi Fusilogic untuk menampilkan informasi analisa kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan prodi D3 Teknik Komputer. Dan yang kedua, pengembangan keamanan sistem rekam medis berbasis blockchain dengan smart contract. Ketiga, perancangan promosi startup Blanjo ID Jambi menggunakan media sosial. 4. Dan yang keempat, perkembangan Internet of Things IoT dan instalasi komputer terhadap perkembangan kota pintar di ibu kota DKI Jakarta. 5. Pengenalan perangkat keras komputer berbasis Android menggunakan augmented reality. 6. Penerapan supply chain management SCM dalam pemantauan stok barang berbasis web. Oke, kita lanjutkan tentang bab yang kedua, yaitu pembahasan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan data numerik dan statistik. Metode ini lebih fokus pada pengukuran dan analisis hubungan antara variabel. Data yang dikumpulkan biasanya berupa angka dan analisis menggunakan statistik. Contoh metode pengumpulan data kuantitatif termasuk survei, eksperimen, dan analisis isi. Berikut adalah beberapa contoh jurnal dengan penelitian kualitatif. A. Aplikasi Fusilogic untuk analisis kepuasan mahasiswa. Jurnal ini membahas pengembangan aplikasi berbasis logika fusi untuk menganalisis kepuasan mahasiswa terhadap layanan program studi D3 Teknik Komputer di Politeknik Harapan Bersama. Aplikasi ini dirancang untuk mengatasi tantangan evaluasi kepuasan yang sering dilakukan secara manual dan membutuhkan ketelitian tinggi. Menggunakan pendekatan logika fusi, aplikasi ini meniru proses penalaran manusia untuk mengolah data kepuasan berdasarkan harapan dan pengalaman mahasiswa. Fitur-fitur utamanya mencakup pengumpulan pendapat mahasiswa, pengelolaan data, analisis kepuasan dalam bentuk grafik, dan hasil akhir yang dikategorikan sangat memuaskan hingga tidak memuaskan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi ini berjalan sesuai harapan, mempermudah evaluasi kepuasan dengan hasil yang akurat dan relevan. B. Pengembangan keamanan sistem rekam medis berbasis blockchain. Jurnal ini membahas pengembangan sistem keamanan rekam medis berbasis blockchain dengan penerapan smart contract untuk melindungi data kesehatan dari manipulasi. Dengan memanfaatkan blockchain, data rekam medis menjadi terdistribusi dan transkripsi, sehingga hanya pihak yang memiliki persetujuan, dokter, pasien, dan administrator, yang dapat mengakses atau mengubah data. Setiap transaksi data diverifikasi melalui smart contract, sehingga mengurangi resiko manipulasi terutama pada data COVID-19. Pengujian menunjukkan bahwa sistem ini efektif dalam menghadapi serangan SQL injection karena data hanya dapat diubah melalui konsensus di jaringan blockchain, menjadikan sistem lebih aman dan terpercaya. C. Aplikasi Fusilogic untuk menampilkan informasi analisa kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan prodi D3 Teknik Komputer. Metode kuantitatif. Alasan menggunakan Fusilogic untuk mengukur dan mengolah data kepuasan mahasiswa secara numerik, menghasilkan hasil yang lebih objektif. D. Pengembangan keamanan sistem rekam medis berbasis blockchain dengan smart contract. Metode kuantitatif. Alasan penelitian ini melibatkan evaluasi efektivitas teknologi blockchain dalam meningkatkan keamanan data medis yang biasanya diukur dengan data numerik. E. Perancangan promosi startup
Blanjo ID Jambi menggunakan media sosial. Metode kualitatif. Alasan penelitian ini kemungkinan berfokus pada strategi promosi dan analisis konten media sosial yang lebih sesuai dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dan selanjutnya penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan. Metode ini lebih fokus pada makna, pengalaman, dan pandangan individu. Data ini dikumpulkan biasanya berupa kata-kata, gambar, atau objek, dan dianalisis secara deskriptif. Contoh metode pengumpulan data kualitatif termasuk wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Penelitian kualitatif sering digunakan dalam ilmu sosial dan humaniora untuk mengeksplorasi konsep yang kompleks dan mendalam. Berikut adalah contoh jurnal dengan penelitian kualitatif. Dan selanjutnya dibawakan oleh rekan saya yaitu Arman Hidayat. Dan selanjutnya bab 3 analisis perancangan sistem. Pengertian metode waterfall. Waterfall merupakan salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang lebih dikenal dengan nama software development life cycle. Metode tersebut dinamakan demikian dikarenakan model pengembangannya dapat dianalogikan seperti halnya air terjun, yaitu setiap tahapnya dikerjakan secara berurutan dari atas ke bawah. Metode ini merupakan pendekatan dari SDLC paling awal yang dipakai untuk mengembangkan perangkat lunak. Jika dilihat dari sejarahnya, metode waterfall pertama kali dipopulerkan oleh Herbert de Bennington di Symposium on Advanced Programming Method for Digital Computer pada 29 Juni 1956. Dia mempresentasikan mengenai pengembangan perangkat lunak untuk semi otomatik ground environment SAGE. Yang pertama, pengembangan keamanan sistem rekam medis berbasis blockchain. Arsitektur blockchain digunakan dengan konsensus terdistribusi yang memastikan bahwa semua transaksi, data verifikasi, dan validasi terjadi tanpa intervensi pihak ketiga. Setiap transaksi dicatat di setiap node jaringan sehingga sulit dimodifikasi oleh pihak yang tidak berwenang. Sistem menggunakan smart contract yang mengikat kesepakatan antara dokter, pasien, dan administrator. Proses ini memastikan bahwa data medis baru yang dimasukkan oleh dokter hanya akan dianggap valid jika pasien menyetujuinya. Demikian pula administrator hanya dapat mengakses data jika ada persetujuan dari kedua pihak. Selanjutnya, prototype adalah model awal dari suatu sistem atau produk yang dibuat untuk menggambarkan, menguji, dan mengevaluasi konsep atau fitur yang diinginkan. Sebelum pengembangan penuh dilakukan, prototipe dapat berupa referensi sederhana dari sistem, baik dalam bentuk sketsa antarmuka pengguna atau versi perangkat lunak yang memiliki fungsionalitas dasar. Yang pertama, aplikasi Fuzzy Logic untuk analisa kepuasan mahasiswa. Prototype metodologi ini sering digunakan dalam pengembangan sistem yang memerlukan validasi dan pengujian konsep oleh pengguna. Aplikasi seperti ini memerlukan umpan balik dari mahasiswa untuk menyempurnakan algoritma Fuzzy dan antarmuka pengguna. Yang kedua, aplikasi pengenalan perangkat keras komputer berbasis AR.
Proyek berbasis AR sering memerlukan pengembangan bertahap untuk menguji fitur-fitur visual dan interaktivitas aplikasi. Dan metode agil adalah kumpulan beberapa metode pengembangan perangkat lunak secara berulang dan bertahap sesuai kebutuhan kepopuleran metode ini karena saat pembuatan software sedang berlangsung tetap efisien dan fleksibel terhadap perubahan yang terjadi. Dalam agile metodologi ada yang namanya iterasi atau iteration. Metodologi agile dibuat oleh sekelompok pengembang perangkat lunak yang menginginkan pendekatan yang lebih baik untuk proses pengembangan tradisional yang mereka temukan terlalu rumit dan terbebani oleh persyaratan dokumentasi. Kesatu, sistem rumah cerdas berbasis IoT. Sistem rumah pintar membutuhkan interaksi agar fitur baru dapat ditambahkan dan sistem dapat disesuaikan dengan perkembangan teknologi serta umpan balik pengguna. Berikut adalah bab 4 penutup, dan kesimpulan dari topik jurnal ini adalah memperkuat pemahaman bahwa teknologi memiliki peran krusial dalam mendukung perkembangan dan efisiensi dan berbagai bidang. Melalui inovasi dan penerapan strategi yang tepat, teknologi dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas hidup, keamanan data, dan layanan yang lebih personal serta efisien. Perkembangan teknologi modern juga menekankan pentingnya pendekatan multidisiplin yang melihatkan kolaborasi antara berbagai bidang untuk menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan.